Shalom, selamat hari Senin, sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18, perjalanan Nabi Elia, di mana dia harus berhadapan dengan Raja Ahab. Dan dalam pertemuan dengan Raja Ahab menuduh dia telah mencelakakan Israel. Tetapi dia berkata, bukan saya, kata Elia, tetapi kamu. Di ayat 17 berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita, jangan bercabang hati. Elia memperingatkan umat Israel, ambil pilihan, apakah mau menyembah Baal atau menyembah Allah. Dan untuk membuktikan siapakah Allah sesungguhnya, maka Elia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan apakah Baal itu adalah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan mereka melaksanakan pembuktian itu di Gunung Karmel dengan satu tindakan bahwa nabi-nabi Baal akan diberi kesempatan mengorbankan korban supaya Baal mengambil atau memakan makanan itu atau menerima persembahan dari nabi-nabi Baal. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 26, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Para nabi Baal memanggil Baal, tapi Baal tidak dapat berbuat apa-apa karena dia bukanlah Tuhan. Ketika tiba giliran Elia mempersembahkan persembahan itu, ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Elia telah membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah, yaitu Tuhan bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara,
Jangan kita bercabang hati. Ya, kita harus fokus menyembah Tuhan, mengikuti Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tetap pertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Ikut Yesus sampai garis akhir, karena Dialah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa-doa kita, Allah yang menolong kita. Dialah Allah yang memberkati kita. Dia adalah sumber kehidupan. Tuhan memberkati. Shalom.